Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Tabs TV, Inspiring TV Channel. Pada video kali ini, Tabs TV akan membahas materi mengenai unsur-unsur desain grafis. Materi ini biasanya dipelajari pada mata pelajaran dasar desain grafis di jurusan multimedia, TKJ dan RPL di sekolah menengah kejuruan. Dan sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya ke depan channel ini bisa terus berkembang dan tetap memberikan manfaat bagi sesama. Desain diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sedangkan sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata. Grafis atau grafika adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada khalayak. Contohnya adalah foto, gambar, line art, grafik, diagram, tipografi, angka, simbol, desain geometris, peta, gambar teknik, dan lain-lain. Dan seringkali dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Sehingga jika digabungkan, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi visual dan fine art. Seperti jenis desain lainnya, desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode merancang produk yang dihasilkan, ataupun disiplin ilmu yang digunakan. Sebagai seorang desainer grafis, peralatan utama yang harus dimiliki adalah sebuah ide serta kemampuan untuk menuangkan pikirannya ke dalam seni grafis. Seorang desainer grafis yang handal tentu ingin memaksimalkan sebuah karya seni yang dihasilkan. Untuk menunjang sempurnanya desain yang dihasilkan, ada beberapa unsur yang harus dipelajari. Semua unsur tersebut tidak harus dikombinasikan secara bersamaan dalam satu desain. Seringkali salah satu unsur mendominasi pengerjaan sebuah desain, tergantung bagaimana hasil yang diinginkan. Kadangkala, ada sebagian desain yang menuntut salah satu dari unsur tersebut harus diprioritaskan. Jadi, ada penekanan-penekanan dalam setiap unsur. Dan berikut merupakan unsur-unsur desain grafis. Yang pertama, garis atau line. Garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis juga bisa dimaknai sebagai batas limit dari suatu bidang dan warna. Sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lainnya. Garis dapat diartikan sebagai goresan pena, pensil, atau mouse dalam komputer dan lain sebagainya. Garis tidak mengenal istilah kedalaman atau depth, dan hanya memiliki ketebalan dan panjang. Oleh sebab itu, garis sering dimaknai sebagai elemen satu dimensi. Garis dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama garis alamiah, yang kedua garis buatan. Garis alamiah yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Sementara garis buatan terdiri dari: pertama, garis yang sengaja dibuat, contohnya garis hitam pada garis ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Yang kedua, garis yang tidak sengaja dibuat, timbul karena tercipta dari dua bidang warna yang berbeda. Beberapa jenis garis beserta kesan yang ditimbulkannya diantaranya seperti berikut ini. Garis lurus vertikal. Garis ini berkesan stabil, tenang, kekuatan, dan kemegahan. Garis horizontal.
Garis ini dapat mengungkapkan kesan tenang dan wawasan luas. Garis putus-putus dapat mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Garis silang atau diagonal yang dapat mengungkapkan kesan gerak, ringan, dinamis, tegang, dan ragu-ragu. Garis lengkung yang dapat mengungkapkan kesan luas, lamban, irama, santai, dan kehidupan. Garis zigzag berkesan gairah, semangat, dinamika, atau gerak cepat. Dan garis spiral yang memberikan kesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Penggunaan garis sendiri dapat memberikan perbedaan dalam perasaan dan juga dapat menstimulus ataupun mengeksekusi sebuah gagasan atau ide. Misalnya saja, dengan mengubah tekanan, lekukan, ketebalan akan menimbulkan hasil yang berbeda. Penggunaan garis dalam desain komunikasi visual tidak terikat dengan aturan dan pakem tertentu. Karena pada dasarnya, garis merupakan sebuah elemen visual yang dapat dipakai di mana saja. Dalam penggunaannya, sebuah garis perlu diperhitungkan secara cermat, sehingga tidak terkesan asal-asalan dan dipaksakan. Penggunaan variasi garis yang sangat bagus akan menambah unsur estetika dan kenyamanan untuk orang yang melihat. Karena tujuan dari desain komunikasi visual sendiri adalah untuk menyajikan informasi, baik verbal maupun visual, agar dapat sampai dengan mudah, menyenangkan, sekaligus mengesankan. Desainer grafis seringkali juga menggunakan unsur garis sebagai ilustrasi. Unsur desain grafis berikutnya adalah bidang atau shape. Bidang atau biasanya juga disebut shape merupakan segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. Bidang dapat berupa bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, segi empat, elips, setengah lingkaran, dan sebagainya. Bidang geometris memiliki kesan yang formal, sedangkan bidang non-geometris memiliki kesan yang lebih dinamis dan tidak formal. Unsur desain grafis berikutnya adalah tipografi. Dari artinya, tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia. Tipografi dalam fungsinya sebagai unsur tata letak secara umum berupa teks yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama judul atau headline, kemudian subjudul atau subheadline, naskah atau body copy, dan logotipe atau logotype. Fungsi dari tipografi ada dua. Yang pertama, kemudahan dikenali atau legibility, dan yang kedua adalah kemudahan dibaca atau readability. Legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter atau rupa huruf atau tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini dipengaruhi oleh yang pertama, kerumitan desain huruf seperti penggunaan siripan, kontras goresan, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan warna. Penggunaan warna juga mempengaruhi suatu huruf menjadi mudah dikenali atau tidak. Dan yang ketiga, frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semakin sering menemui sebuah huruf, maka akan semakin mudah huruf tersebut dikenali. Sementara kemudahan dibaca atau readability dipengaruhi oleh yang pertama, jenis huruf. Jenis-jenis huruf tertentu seperti huruf dekoratif biasanya akan sulit untuk dibaca. Yang kedua, ukuran. Besar atau kecilnya sebuah huruf akan sangat mempengaruhi huruf tersebut mudah dibaca atau tidak. Dan yang ketiga, pengaturan, termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning, perataan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, suatu huruf menjadi mudah dibaca atau tidak dipengaruhi oleh kontras warna terhadap latar belakang. Unsur desain grafis berikutnya adalah tekstur. Dalam desain grafis, tekstur adalah nilai halus atau kasarnya sebuah benda, atau juga bisa disebut nilai rabak. Penggunaannya dapat dimayakan untuk memberikan visual yang berkesan dan berkarakter. Dalam sebuah desain komunikasi visual, tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda.
misalnya permukaan karpet, baju, kulit, kayu, dan lain sebagainya. Penggunaan tekstur dalam desain grafis juga biasanya sering diaplikasikan pada latar desain atau sering kita sebut background design. Unsur desain grafis berikutnya adalah ruang atau space. Ruang atau space merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk yang lainnya, atau antara suatu objek dengan objek yang lainnya, yang pada desain grafis biasanya dapat dijadikan sebagai unsur pemberi efek estetika desain. Dalam pengertian desain grafis, area yang kosong yang berada di antara elemen-elemen visual juga dianggap sebagai elemen desain. Bidang kosong dimaksudkan untuk menambah kesan nyaman dan istirahat, serta memberikan kesan tekanan kepada objek visual yang ada dalam sebuah desain. Unsur desain grafis berikutnya adalah ukuran atau size. Ukuran adalah unsur lain dalam desain grafis yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Unsur ini digunakan untuk memperlihatkan objek manakah yang mau kita tonjolkan. Karena dengan menggunakan unsur ini, seorang desainer grafis akan dapat menciptakan kontras dan penekanan pada objek desain, sehingga orang akan tahu skala prioritas objek yang akan dilihat terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Misalnya saja untuk ukuran suatu judul akan lebih besar dari skala objek yang lainnya. Unsur desain grafis berikutnya adalah warna atau color. Warna adalah elemen dari unsur desain grafis yang menjadi penarik perhatian paling utama. Penggunaan warna yang tepat akan berbanding lurus dengan kualitas, citra, keterbacaan, dan penyampaian pesan dalam desain tersebut. Semisal adalah untuk penggunaan warna yang lembut, akan memancarkan kesan romantis, kedamaian, dan kenyamanan. Sedangkan warna-warna tegas dan terang akan memberikan kesan dinamis. Menghindari memadukan warna yang salah akan sangat penting untuk menjauhi penafsiran yang salah oleh orang yang melihatnya. Warna memiliki karakteristik, kegunaan, dan makna masing-masing. Dalam seni rupa, warna dibagi ke dalam 3 dimensi, yaitu dimensi pertama, hue. Pembagian warna berdasarkan nama-nama warna seperti merah, kuning, hijau, dan lainnya. Berdasarkan hue, kemudian warna dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu warna primer, merah, kuning, biru, dan warna sekunder yang merupakan campuran 2 warna primer dengan komposisi yang seimbang. Misalnya, pencampuran warna kuning dan biru akan menghasilkan warna hijau. Dimensi kedua, value. Value merupakan dimensi terang gelapnya warna. Pada dasarnya, setiap warna bisa diterangkan yang kemudian hasilnya akan menjadi warna lebih muda. Contohnya adalah jika warna biru diterangkan akan menghasilkan biru muda. Dimensi ketiga, intensity. Intensity dapat diartikan sebagai tingkat kemurnian atau kejernihan warna atau brightness of color. Warna-warna yang belum dicampur dan masih murni disebut pure hue. Para pelukis atau desainer grafis pada umumnya lebih sering mengekspresikan karyanya dengan warna-warna turunan. Karena biasanya warna-warna murni terlalu mentah untuk diaplikasikan dalam sebuah lukisan. Unsur desain grafis berikutnya adalah gelap terang atau value. Value merupakan unsur yang menentukan sebuah desain menjadi lebih indah dipandang mata atau tidak. Value tersebut adalah gelap terangnya warna sebuah objek, background, atau teks. Sebuah warna yang akan diterangkan dapat menghasilkan warna yang lebih muda. Sebaliknya, sebuah warna yang akan digelapkan dapat menghasilkan warna yang tua. Contohnya, warna biru diterangkan akan menghasilkan warna biru muda, dan sebaliknya, jika digelapkan akan menghasilkan warna biru tua. Begitu halnya dalam mendesain. Harus memiliki keahlian dalam melakukan value pada desain yang dibuat dengan skala yang tepat dan sesuai dengan tujuan desain, sehingga akan terlihat lebih profesional. Demikianlah pembahasan mengenai materi unsur-unsur desain grafis. Semoga dapat menjadi bahan pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun saran,
silahkan tulis di kolom komentar. Jika Anda ingin mendapatkan update video berikutnya, silahkan subscribe. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Thanks for watching and see you in the next video.